Baraya Kota Sukabumi, selamat datang di Lentera Ramadan Bercahaya bersama MUI Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bertemu kembali di acara Lentera Ramadan Bercahaya Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi bersama saya Syahid Arsalan, Ketua 5 Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi. Jamaah rahimakumullah. Setiap agama memiliki ajaran ritual tentang puasa. Meski tidak sama secara teknis operasional, ia secara substantif memiliki kesamaan. Dalam literasi ajaran agama Islam, puasa sering disebut dengan siam atau saum. Kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum, siam, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ada kata atau kalimat as-siyam. Demikian pula dalam surat Maryam ayat 26 menyebutkan, Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Rahman untuk melaksanakan saum. Jamaah rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang unik. Ia terdiri dari jasad dan ruh. Jasadnya berasal dari tanah yang imanen. Ruhnya dari tiupan ilahi yang transenden. Keduanya memiliki kebutuhan yang berbeda. Jasad butuh makan, minum, tidur, dan kepuasan biologis. Sedangkan ruh butuh kedekatan dengan Sang Pencipta, makrifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problem terbesar manusia ialah keseimbangan. Ketika jasad terlalu dimanjakan dan didina-bobokkan, ruh menjadi hampa dan kelaparan. Ketika perut terlalu kenyang, hati menjadi keras. Ketika syahwat terlalu dituruti, spiritualitas menjadi tumpul. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Ma mala adamiyun wi'an syarron min batni. Tidak ada wadah yang penuh dengan kejelekan dari anak Adam
di antaranya dari perut itu sendiri. Hadis tersebut sangat keras bagi kita. Perut yang seharusnya jadi wadah untuk makanan justru disebut sebagai wadah paling buruk jika dipenuhi secara berlebihan. Mengapa demikian? Karena ketika perut penuh, hati menjadi lalai. Ketika lambung kekenyangan, mata hati menjadi buta. Disinilah letak urgensinya, signifikansinya ibadah puasa yang kita lakukan. Puasa merupakan sistem mekanisme penyeimbangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memaksa siapapun untuk memberi ruang bagi ruh dengan menahan makan dan minum. Kita melatih jasad untuk tidak selalu menjadi tuan. Dengan menahan syahwat, kita mengajarkan pada diri bahwa ada kepuasan yang lebih tinggi dari sekedar kepuasan biologis. Jamaah rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa adalah kendali bagi jiwa binatang dalam diri manusia. Beliau berkata, as-saumu yuksiru syahwatin nafs wa yud'ifu quwwat syaitan. Puasa menahan syahwat jiwa kita dan melemahkan kekuatan bujukan rayuan setan. Dalam konteks modern, penjelasan Imam Al-Ghazali tersebut menjadi sangat relevan bagi kita sekarang ini. Kita hidup di era konsumerisme yang tak terkendali. Iklan tiada henti membujuk kita untuk selalu berbelanja. Media sosial memamerkan gaya hidup yang hedonistik. Kapitalisme menciptakan kebutuhan palsu agar kita terus membelanjakan materi yang dimiliki. Akibatnya apa? Manusia modern dewasa ini terperangkap dalam lingkaran setan. Mereka kehilangan makna, kehilangan arah tujuan hidup ini, dan kehilangan jati diri manusia itu sendiri. Dan ini yang utama. Puasa datang memutus lingkaran demikian dan menjaga nilai keseimbangan di antara dua kutub. Kutub jasad dan kutub ruh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 9 berbunyi, wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Dan hendaklah kalian menegakkan timbangan dengan adil, dan janganlah sekali-kali mengurangi timbangan tersebut. Selama sebulan penuh, insya Allah kita dilatih untuk tidak menuruti setiap keinginan, apalagi itu keinginan hawa nafsu, walaupun dalam kondisi keadaan yang boleh jadi halal bagi kita. Kita belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan.
kita bisa merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketiadaan ataupun kesederhanaan. Dan dari pengalaman ini diharapkan lahir kesadaran penuh, mindfulness, bahwa kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, yang kita dapatkan, tetapi pada seberapa mampu kita dapat mengendalikan diri atau jiwa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan menerima segala amal perbuatan kita di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Marilah kita selalu semangat dalam menjalankan ibadah saum 1447 Hijriah ini, dan tetap menjaganya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan daripada ibadah saum yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.